Kapten unit sniper Israel yang juga keponakan Netanyahu tewas baku tembak dengan Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. Konflik antara Palestina dan Israel berlangsung sejak tanggal 7 Oktober lalu, tepat sudah 1 bulan lebih konflik ini terjadi. Peristiwa terbaru adalah ketika pasukan elit Hamas berhasil menewaskan Yair Aidun Netanyahu, keponakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah baku tembak. Yair Aidun Netanyahu yang juga dikenal sebagai seorang komandan unit penembak jitu pasukan Israel tewas dalam insiden tersebut. Turkiye News melaporkan bahwa Yair Aidun dikenal sebagai penembak jitu berbahaya. Sebelumnya, Hamas telah berhasil menewaskan sebanyak beberapa tinggi pasukan Zionis, namun pihak Tel Aviv belum memberikan tanggapan. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa ribuan korban sipil telah menjadi kesedihan bagi Palestina karena mereka menjadi korban Israel. Meskipun ada dekasan ataupun desakan dari berbagai negara dan otoritas untuk mencapai gencatan senjata, Israel terus melanjutkan serangan terhadap Palestina. Yang terbaru, IDF atau Israel Defense Force melakukan serangan terhadap kamp pengungsian Al-Maghazi pada hari Sabtu kemarin, yang mengakibatkan kematian 50 warga. Sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, hingga saat ini pihak Benjamin Netanyahu juga telah memperluas serangan udara dan juga darat di Gaza, yang telah menewaskan keponakannya sendiri. Namun sang anak Netanyahu menempatkannya di luar negeri. Pertempuran jarak nol Brigade Al-Qassam, strategi pasukan komando Hamas menghancurkan tank Merkava Zionis Israel. Begini penampakannya. Perlawanan pejuang Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds ini terkenal dengan sebutan pertempuran jarak nol. Pasukan Al-Qassam berhasil menembus dan membombardir pos militer Israel, pemukimannya, tempat berkumpul, dan sejumlah pos lain dengan serentetan serangan roket secara berkelompok. Al-Arabiya melaporkan pasukan khusus Hamas Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds telah memasuki wilayah pendudukan Israel menuju pangkalan militer Sikim. Grafik pertempuran Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds menembus wilayah yang diduduki Israel di luar Gaza seperti yang dilansir Al-Arabiya. Bentrokan bersenjata sedang berlanjut. Sengit, pasukan Hamas memasuki Sikim dari darat, laut, dan udara. Operasi ini merupakan serangan balik menembus wilayah yang diduduki Israel di luar jalur Gaza. Dilansir oleh Pusat Informasi Palestina atau PIC menyebutkan kemarin malam pasukan Zionis mengakui menggelar 150 operasi udara untuk mengevakuasi 260 tentara yang terluka. Brigade Al-Qassam menghancurkan 2 kendaraan Zionis di poros barat laut kota Gaza dengan peluru Al-Yasin 105. Tank Merkava yang diledakkan Brigade Al-Qassam dengan pertempuran jarak nol dilansir dari media Al-Qassam dan Al-Quds Brigades. Brigades Al-Qassam mempublikasikan video bentrokan mujahidinnya dengan pasukan Israel Zionis yang merembus wilayah Juhar al-Dik.
Brigade Al-Qassam juga mengumumkan bahwa pejuangnya terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Zionis yang menembus daerah Al-Amur sebelah timur Khan Yunis dan menghancurkan 2 tank dan sebuah bulldozer dengan peluru Al-Yasin 105. Akun Telegram Brigade Al-Qassam juga masih sempat memposting bentrokan sengit yang dilakukan oleh mujahidin di jalan-jalan Beit Hanun dan menghancurkan sejumlah kendaraan militer Zionis Israel di sela-sela pertempuran jarak nol. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, menghujani Tel Aviv dengan serangkaian roket dan rudal pada Jumat malam. Sebagai reaksi pembantaian pendudukan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, Brigade Al-Qassam juga membom pangkalan militer Israel Ra'im dengan serangan rudal. Pertempuran jarak nol adalah pertempuran yang dilakukan pejuang Hamas dari pasukan Brigade Al-Qassam dengan menempelkan hulu ledak pada bagian lambung maupun pintu belakang tank Merkava. Aksi heroik ini dilakukan seorang pejuang yang berlari mendekati tank yang sedang bergerak maupun yang berhenti, diikuti dengan tembakan roket anti-tank setelah eksekutor pertempuran jarak nol berhasil menjauh pasca menempelkan hulu ledak anti-tank. Tembakan RPG ataupun ditujukan agar ledakan pelindungan anti-tank Merkava terpicu sekaligus memicu hulu ledak yang ditempelkan di lambung atau di pintu evakuasi personel tank sebelumnya. Seperti dilansir media pusat informasi Palestina Jumat kemarin, Mujahidin Al-Qassam mengejutkan pasukan Zionis di sebelah barat Erez dan bentrok dengan pasukan Zionis pada pertempuran jarak nol. Brigade Al-Qassam menargetkan kendaraan Zionis dengan memasang hulu ledak roket anti-tank tepat di lambung tank Merkava 4 yang sedang bergerak maupun yang berhenti. Pemasangan hulu ledak di lambung tank Israel diikuti dengan tembakan RPG saat eksekutor menjauh dari tank yang dipasangi hulu ledak anti-tank. Hulu ledak anti-tank yang sudah bertempel pada tank selanjutnya ditinggalkan eksekutor dan menjauh dari sasaran hingga mudah dieksekusi tim RPG. Brigade Al-Qassam juga menargetkan pasukan Zionis yang bersembunyi di sebuah bangunan di barat laut Beit Lahia dengan peluru tembakan mortir dan